Shalom, selamat berjumpa bersama saya Pendeta Hendrina Susanti Tamelap dalam program Renungan Suara dari Jurang yang Dalam, Gemit Klasis Timur Tengah Utara. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Amos pasal 5 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-13 dengan tema mewujudkan keadilan bagi kaum lemah. Namun sebelum kita ada dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita sehati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa sumber kehidupan kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang kami nikmati dalam kehidupan kami, terkhususnya berkat rohani berupa kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan saat ini. Menolong kami dengan Roh Kudus, baik hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu maupun kami sebagai para pendengar, agar ketika firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus boleh bekerja dan kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini doa harapan kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan ada dalam pembacaan firman Tuhan dalam kitab Amos pasal 5 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-13. Namun saya akan membacakan 2 ayat bagi kita, yaitu ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, yang dikatakan berbahagia adalah kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan lalu melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, keadilan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Mengapa demikian? Karena ketika keadilan diberlakukan, maka yang terjadi adalah akan ada kehidupan yang setara dan sejahtera. Sebaliknya, jika keadilan tidak diberlakukan, maka yang terjadi adalah ketimpangan dan penderitaan. Bangsa Israel sendiri, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, adalah bangsa yang sangat diberkati oleh Allah. Namun di balik itu semua, bangsa itu mengalami penderitaan bahkan kemelaratan. Mengapa demikian? Itu semua terjadi karena adanya penyalahgunaan kekuasaan yang menghasilkan ketidakadilan bagi kaum yang lemah. Dalam hal ini, bacaan kita yang telah kita baca secara bersama-sama menjelaskan bahwa dalam kehidupan bangsa Israel ada begitu banyak dosa yang dilakukan oleh para pemimpin, di mana para pemimpinnya hidup dalam kemewahan, dan dalam kemewahan itu mereka menindas orang yang lemah. Dalam hal ini pun kalau kita baca dalam bacaan kita di ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12, di situ berkata, kemewahan yang dinikmati oleh para pemimpin bukanlah hasil kerja keras mereka, melainkan hasil daripada apa yang mereka peras dari masyarakat kecil atau orang-orang yang lemah. Kemewahan itu nyata dalam rumah kediaman mereka.
kebun-kebun anggur mereka. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kemewahan itu tidak bisa dinikmati karena Allah mengetahui apa yang mereka lakukan, yakni kejahatan. Di ayatnya yang ke-12 bacaan firman Tuhan kita hari ini juga berkata bahwa Tuhan tahu perbuatan orang-orang atau pemimpin-pemimpin yang saat itu memimpin dengan tindakan kejahatan atau menyalahgunakan kekuasaan. Dalam kekuasaan yang mereka miliki, justru mereka mengesampingkan orang-orang miskin dan menerima suap. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dalam bacaan kita jelas bahwa ternyata di balik penderitaan bangsa Israel ada tindakan ketidakadilan yang terjadi. Karena itu melalui Nabi Amos ada nubuat bagi para pemimpin bangsa Israel. Dalam bacaan kita di ayatnya yang ke-7 dikatakan bahwa ada pesan yang diberikan kepada para pemimpin karena mereka telah mengubah keadilan menjadi ipuh. Ipuh yang dimaksud di sini Bapak Ibu saudara-saudara, ipuh berarti pahit dan beracun. Itu berarti bahwa keadilan yang seharusnya mendatangkan kesejahteraan, keadilan yang seharusnya mendatangkan kesetaraan, sebaliknya mendatangkan penderitaan bagi orang-orang lemah. Dalam ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9, bacaan firman Tuhan berkata bahwa Allah yang Maha Kuasa itu, Allah pencipta alam semesta, Allah pengendali alam semesta, akan bertindak bagi setiap orang yang melakukan ketidakadilan. Tindakan Allah yang Allah lakukan bagi orang-orang yang melakukan ketidakadilan, terkhususnya para pemimpin Israel, jelas yang tadi telah kita baca bersama, bahwa apapun kenikmatan yang mereka dapatkan dari hasil tindakan ketidakadilan mereka, mereka tidak akan menikmatinya. Mereka tidak akan mengalami ketenangan dalam menikmati apa yang mereka capai dari hasil yang tidak benar. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang ketidakadilan, tentunya ini bukan hanya menjadi pergumulan di masa atau zaman Nabi Amos. Tapi kalau kita berkaca dari firman Tuhan hari ini, kita ada dalam perayaan Hari Kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia yang ke-79. Kita baru saja merayakannya. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah keadilan masih berlaku atau sedang berlaku di tengah-tengah kehidupan bangsa kita? 79 tahun yang lalu, para pahlawan telah berjuang untuk memperjuangkan keadilan bagi bangsa kita. Mereka menjadi pelopor-pelopor dan pejuang-pejuang yang memberantas tindakan ketidakadilan yang dilakukan oleh para penjajah. Namun sekali lagi pertanyaan bagi kita, apakah benar hari ini bangsa kita sudah bisa dikatakan sebagai bangsa yang setara dan sejahtera? Yang kedua Bapak Ibu saudara-saudara, bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat diberkati. Sama halnya dengan bangsa Israel. Ada begitu banyak sumber daya yang ada dalam bangsa kita. Bangsa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Namun, kita terus berdoa bagi para pemimpin kita maupun bagi kita sebagai masyarakat Indonesia agar keadilan ditegakkan, sehingga semua berkat yang mengalir bagi bangsa kita bisa dirasakan oleh semua orang. Berkaca dari firman Tuhan hari ini, kita juga tahu bersama bahwa dalam Pancasila, di sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tentunya perjuangan kita belum selesai. Masih ada perjuangan-perjuangan yang harus kita lakukan
untuk memberantas ketidakadilan yang terjadi dalam bangsa kita. Hal yang ketiga, dari bacaan firman Tuhan hari ini, gereja juga dipanggil untuk menjadi pelopor keadilan. Menjadi pelopor keadilan yang dimaksud di sini adalah gereja harus berani menyuarakan keadilan dan juga menjadi para pelaku keadilan. Keadilan tidak boleh dibatasi oleh gender. Keadilan juga tidak boleh dibatasi oleh status sosial. Keadilan tidak boleh dibatasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu, bahkan uang. Karena itu, gereja juga terpanggil atau dipanggil untuk menjadi pelopor-pelopor keadilan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan atau yang masih bergumul dengan tindakan ketidakadilan. Suap masih terjadi di mana-mana. Pemerasan masih terjadi di mana-mana. Dan begitu banyak dosa-dosa yang terjadi berhubungan dengan tindakan ketidakadilan. Karena itu kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita. Bahwa dunia ini membutuhkan keadilan. Bangsa kita membutuhkan keadilan. Gereja juga membutuhkan keadilan. Karena itu, kiranya keadilan terus kita perjuangkan dan menjadi bagian dalam kehidupan kita, sehingga kita menikmati kehidupan yang setara dan sejahtera. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Amin.